Jangan pernah berhenti untuk belajar. Selama kita semangat itu tetap ada dan kita tahu hidup adalah proses belajar, semangat itu nggak padam. Saya yakin kita bisa jadi rakyat Jakarta, rakyat Indonesia bisa jadi warga yang sukses. Kalau anak-anak ini, kan seperti tadi ibu bilang udah biasa dengan Pak Ahok yang Iya, udah biasa. ceplas-ceplos juga dengan dunia politik yang bagaimanapun juga berimbas pada keluarga. Tapi mereka pernah merasa juga nggak, gue anak pejabat? Enggak. Maknya aja nggak begitu, ya turunannya juga sama gitu. Enggak sih, mereka nggak gitu terlalu mau involve di ini ya. Ya juga masih kecil lah, lebih kita arahkan sekolah aja. Dan mereka juga nggak merasa, malah mereka nggak suka gitu loh. Kalau kayak gaya pejabat, maksudnya kayak oh iya, ini anak Ahok gitu loh, statusnya hilang. Anak Ahok. Mereka nama juga mereka enggak, jadi hilang, jadi iya, nama anak Ahok. Ya, aku tanda tangan juga status hilang sih, Vero Ahok gitu. Oh Vero ya istri Ahok gitu. Adiknya juga sama. Oh Sekolah payah-payah ya, sekolah tinggi-tinggi ya. Ya mereka nggak dan mereka juga nggak demen di publikasi sih sebenarnya. Saya ingat cerita Pak Ahok justru yang cerita kalau ke bioskop kan selalu menyempatkan waktu sama keluarga kan, tapi suka kan nonton gitu kan, tapi selalu kehadang orang minta foto kan. Iya. Habis itu Daud kan yang langsung buka jalan kan, no picture, bener iya. tuh. Nah ya gitulah kira-kira. Ya udah kita udah kasih trik-trik gitu loh, biar bapaknya cepet jalan maksudnya. Bu Vero, apa yang menurut Anda jika diberikan kesempatan lagi dalam 5 tahun ke depan, apa yang ingin Anda kejar atau prioritas membangun Jakarta sebagai istri Pak Ahok? Sekarang PKK kan udah robak nih, agen perubahan mental. Jadi kita juga udah giatkan pada keluarga lebih pada mental. Itu berawal dari RPtra ya? Ya makanya wadah ini kan sustainnya itu, tapi intinya daripada PKK adalah satu. Dari setiap kegiatan program yang kita lakukan tujuan adalah satu, kita mau merubah karakter building. Jadi misalnya kita latih pelatihan sulam nih, karena Dewan Kerajinan Nasional juga memang kita harus melatih ibu-ibu menyulam, berketerampilan. Nah kalau kita ngajar ibu menyulam doang untuk apa? Toh buat mereka mau menghasilkan. Abis itu bisa dijual kemana? Nah tapi kan itu proses. Waktu kita melatih menyulam kita melihat minatnya. Nah habis itu dari minatnya itu kita akan ketemukan dengan fashion design. Kita akan ketemukan pengusaha-pengusaha yang menjual di bagian baju. Mereka butuh nggak sulaman-sulaman kreatif. Nah itulah yang kita anggarkan, maksudnya kita latih supaya ibu itu menghasilkan dengan keterampilan. Nah itu kan proses, dan ini kan baru start. Dan ini bagus juga loh, karena apa? Jadi istri pun punya kemandirian di bidang mandiri, ekonomi. Mata pencaharian tambahan sebenarnya, tapi dia juga tidak jauh dari lingkungannya karena dia masih perlu menjaga ibu dan anak. Seperti mau RPtra untuk ibu-ibu diajak membuat kue. Kuenya itu stage pertama, stage kedua, stage ketiga, stage keempat, orangnya makin dikit nih. Karena artinya minat kan kita harus gali gitu. Akhirnya sampai terakhir baru nih dilihat, ini bisa nih jadi penjual kue nih, tapi nggak punya modal. Nah inilah yang UKM seperti kecil inilah yang akhirnya didata dengan melalui RPtra ini. Kita minta dinas UKM, dinas industri, bantu packaging dong. Kasih modal dong gitu. Disinilah fungsi pemerintah. Kan kita kerjasama sama UI juga, kebetulan UI punya dana nih untuk mengajar mendidik anak-anak preman yang ada di Johar Baru. Karena pendidikan kan nggak harus formal ya. Jadi anak-anak dikasih tempat, mereka dikasih homestay 1 tahun.
Jadi anak-anak ini kita bawa mereka ke lingkungan yang mereka udah punya geng-geng preman, narkoba di situ semua. Kita ajak ke itu untuk pelatihan menari lah, pelatihan sambil kita kasih paket A, paket B, paket C. Meskipun tuh nggak gampang sih sebenarnya. Ya, itu karena namanya mereka udah proses terbiasa, belajar. Iya, Kita kan terbiasa, di sana. makanya Dan kita mereka perlu udah bisa cari duit gampang, Ya, ngamen kah atau betul. Dan Jadi, kalau punya kita- kelompok-kelompok gangster. Iya. Jadi itulah yang kita mau robah mereka dengan adanya sekolah homestay yang 1 tahun, terus kita masukkan lagi semua atribut-atribut dalam arti pendidikan nari, pendidikan ekskul, pendidikan menyanyi, pendidikan bermusik, pendidikan apa. Ini kan nanti bisa jadi create ini yang misalnya anak-anak main futsal. Nanti anak-anaknya jadi termotivasi nih untuk hobi nih di futsal. Siapa tahu bisa jadi Pemain bola. pemain bola. Nah itu kan sebenarnya wadah inilah tempat untuk menimbulkan bibit-bibit. Tapi bibit-bibit itu bukan datang dengan sendirinya. Ya. Itu tuh harus terus di-endorse. Kemarin kan juga baru meresmikan Jakarta Creative Hub ya. Iya, Itu Bapak kan- meresmikan Aha. itu di bawah Dinas UKM, tapi menunjuk Dekranasda itu untuk mengelolanya. Oke, kita harus bentuk tempat ya. Memang sarana ini adalah bagi pemula-pemula yang startup yang perlu dibantu. Karena tujuan Dekranasda yaitu membantu supaya entrepreneur kecil-kecil itu bisa branding. Ya. Nah, terutama Jakarta ya. Artinya Jakarta itu menjadi tempat yang sebenarnya marketing, packaging, itu tuh harus sangat penting branding itu. Nah, akhirnya keluarlah setelah lewat satu masa kita bicara co-working space, tapi lebih berkesan mungkin anak-anak muda yang kok kayaknya lebih kepada ngobrol atau apa. Akhirnya, jadi di hub ini adalah kita menyediakan mesin printing, kita menyediakan mesin molding, kita menyediakan mesin sizing sehingga anak muda itu bisa berkreasi. Intinya sebenarnya bagaimana pemerintah daerah itu memfasilitasi mensupport ya, dan mendukung. anak-anak muda, anak kreatif inilah bisa Bu Vero, kalau Pak berkarya. Ahok dan Bu Vero, Anda punya concern bagaimana warganya kreatif. Kalau bagaimana sih ini untuk Niko, Natania, lalu Daud, bagaimana kalau keluarga, bagaimana orang tua mendorong 3 putra, Anak-anak saya putri ini sih kreatif? mereka hobinya apa ya kita arahkan. Kayak anak kedua memang lebih ke musik, lebih ke art. Kalau yang laki Jadi di ya tingkat sukanya olahraga. di tingkat mikro gitu. keluarga, di tingkat makro warga, gitu Ya, kan sebenarnya. Jadi kan sebenarnya bukan masalah dulu itu top down ya. Jadi guru iniin. Justru anak itu ya kita lebih kasih mereka kebebasan untuk memilih. Enggak dicecerin harus. Kalau dulu kan kita harus insinyur gitu. Kalau sekarang kita melihat kreatif-kreatif itu ya itu jauh lebih. Yang penting kita rajin, konsentrasi, fokus apa yang kita mau ya kita teruskan. Sebagai seorang istri Basuki Cahayapurnama, tapi juga seorang Veronica Tan yang punya konsep sendiri atau mandiri dengan konsep sebagai seorang istri pejabat publik, apa yang bisa Bu Vero katakan pada warga Jakarta? Ya, buat saya, balik lagi ke saya, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Artinya, selama kita semangat itu tetap ada dan kita tahu hidup adalah proses belajar dan proses mencoba. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, kalau salah, orang yang sukses itu juga gagalnya banyak sekali sih. Yang penting semangat itu nggak padam. Saya yakin kita bisa jadi rakyat Jakarta, rakyat Indonesia bisa jadi warga yang sukses. Asalkan fokus, rajin, jujur, ya jangan patah semangat. Wow, selamat ya Bu Ketua PKK kita. Saya mau, kan biasanya kan Bu Vero, apa kabar? Ada kue. Oh, karena di sini lagi masak ya? Ah, terima kasih. Boleh dong. Wah, ini Kayaknya udah kalorinya lapar nih. berapa? Jangan ingat timbangan kalau ingat gitu. ini ya. Donatnya enak nih. Pasti. Ibu, ini Ibu Boleh yang makan sendiri dulu bikin? nggak? Boleh makan dulu nggak? Oh, boleh. Oh iya, makan dulu dong. Oh, boleh minta tisu nggak? Oh iya. Saya salah dong. Jangan Kan kayak gitu bersih. dong. Ini kan Aku udah bersih, cuci tangan, udah steril. cuci Iya, tangan. Ibu tadi- PKK harus bersih. Iya, makasih. Ya, terima kasih. You want some? Thank Oke. you. Saya mau menutup, biasanya saya mau yang jadi istri gubernur. Apa kabar PKK? Lagi makan. Gimana apa kabar PKK sih? Itu enggak? Lapar ternyata kawan ini. Anak.
Enak Beneran, ya? enak. Enak. Oh nggak bohong. Aduh. Tuh kan, enak, hitam giginya. Hari ini kita mengacaukan seluruh teori tentang bagaimana talk show di televisi karena terserah deh ya. Oh, ibu-ibu PKK, apa kabar PKK? Luar biasa. PKK ku, PKK kamu, PKK kita semua. Apaan sih? Tuh, dengar nggak? Oh, dengar. Agen perubahan mental keluarga. PKK baru? Hebat. Tolong diubah dulu mental suami masing-masing ya. Bu Vero, thank you so much. Senang bisa bicara sama Ibu. Kita nikmati donat lagi. Thank you so much. Iya, Thank you. thank you.